Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yusuf Istanto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas di mata kuliah Hukum Waris Indonesia. Di mana hukum waris Indonesia ini kita akan ada belajar dua. Yang pertama adalah tentang kewarisan hukum perdata serta kewarisan Islam. Untuk kewarisan perdata itu nanti dengan Ibu Dea, dengan kewarisan Islam nanti dengan saya. Nah, menyambung pada pertemuan yang lalu, kita sudah banyak bicara bahwa orang meninggal itu pasti, tapi kita tidak tahu kapan. Nah, orang yang meninggal ini tentu saja akan ya terkadang, tentu saja ya, terkadang meninggalkan harta atau warisan. Nah, ini terkadang menimbulkan problem nih, hartanya mau diapakan. Nah, harta mau diapakan, mau dibakar, diwasiatkan, atau mau apa nih, mau dibagi. Kalau dibagi mau dengan siapa? Ahli warisnya atau bukan? Ketika mau dibagi dengan ahli waris, katakanlah, maka bagaimana cara membaginya? Ya, maka di Islam itu dalam Al-Quran, ya, di mana Al-Quran ini adalah sumber utama dari hukum Islam, sudah dijelaskan bahwa dalam hukum Islam itu mengenal adanya asas keadilan, keadilan eh, proporsionalitas, atau keadilan yang berimbang, di mana itu didasarkan pada eh, nilai hak, kewajiban, kemudian kegunaannya. Surat An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ya. Ayat ini turun itu menjelaskan mengenai bagaimana atau syariat tentang pembagian harta pusaka kepada anak-anak. Jika laki-laki, ya, bagian anak laki-laki itu sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya adalah perempuan lebih dari dua, maka dibagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan dari satu orang, maka ia memperoleh separuh dari harta tersebut. Dan untuk dua orang ibu bapak, jadi orang tua yang masih hidup, maka bagi masing-masing itu tadi, ibu atau bapak tadi, masing-masing memiliki hak seperenam dari harta yang ditinggalkan. Seperenam itu jika yang meninggal itu punya anak. Nah, jika yang meninggal itu tidak memiliki anak, ya, tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi ibu bapak saja, atau punya ibu bapak saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Ya, jadi ibunya itu mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Jadi misalkan masih punya saudara kandung yang meninggal, yang tinggal dia yang memiliki ibu kandung, ya orang tua kandung itu kemudian punya saudara, maka ibunya dapat seperenam. Ya. Pembagian-pembagian tadi itu bisa dilaksanakan sudah dipunya wasiat yang ia buat. Jadi jika ada wasiat yang dibuat itu dipenuhi dulu. Dan ya, atau sudah membayar utangnya. Jadi kewajiban si mayit ini harus dibayarkan dulu. Ya, ini clear. Dan tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau yang lebih banyaknya, lebih banyak manfaatnya bagimu dan lebih dekat ini nilai manfaatnya. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lebih maha bijaksana. Itu 2000 ayat 11 ya. Ayat 12 surat An-Nisa sebutkan dan bagimu suami atau suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan istri, separuhnya. Jika mereka tidak punya anak. Jika istri mempunyai anak, maka kamu dapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat. Ini sudah diatur semua di tempat. Ini secara normatif Islam. Ya. Di An-Nisa 176 juga sebutkan Allah memberi fatwa kepadamu tentang halalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang perempuan, saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggal. Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuannya tadi. Ya, jika ia tidak punya anak, ya itu jika tidak punya anak, dia punya anak beda lagi. Ini diatur semua di An-Nisa 11, An-Nisa 12, dan ayat Nisa 176. Nah, dari ketiga ayat tersebut itu sebenarnya kita sudah menentukan di Al-Quran ditentukan bahwa bagian-bagian tertentu dari luar itu bisa setengah, bisa satu per tiga atau sepertiga, bisa seperempat, bisa mendapatkan seperenam, seperdelapan, atau dua per tiga.
Jadi ada ketentuannya. Jadi tidak ada yang di luar ketentuan A sampai F tadi. Ya, 3/4 segala macam tidak ada. Jadi hanya ada setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Itu clear. Nah, golongan-golongan ahli waris mana yang akan mendapat harta warisan? Maka ini kita kenal dengan ada nama Zawil Furud. Zawil Furud ini adalah golongan yang merupakan pihak pertama yang mendapat harta warisan setelah pewaris meninggal. Zawil Furud. Nah, dalam pembagian harta waris terdapat sistem hijab dan mahjub. Apa yang dimaksud dengan hijab? Hijab adalah mencegah. Jadi hal yang mencegah dan menghalangi orang-orang tertentu dalam menerima seluruh harta warisan ataupun sebagian dari warisan tersebut karena ada orang lain. Misalkan ada seorang laki-laki ya meninggal dunia, dia memiliki anak, di mana anak itu sudah menikah, sudah punya cucu, ya punya anak juga. Nah, cucunya ini hijab, dia tidak bisa mendapatkan hak waris dari kakeknya karena apa? Ayahnya masih hidup. Ini hijab, ya. Kemudian ada kemudian mahjub atau yang dihalangi atau dicegah, ya mahjub. Nah, hijab sendiri ada dua macam. Kita kenal ada hijab khirman, yaitu terhijabnya seseorang ahli waris dalam waris seluruh bagian karena ada ahli waris lain. Dan hijab nuksan, hanya mengurangi bagian dari seorang ahli waris. Jadi misalkan tadi ya meninggal dunia, ada anaknya, ya kemudian masih ada orang tuanya, jadi sudah punya anak, orang tua dapat hanya seperti tadi seharusnya seperlapan ya. Ini hijab nuksan. Oke. Nah, selain jawil furu dan hijab, ada asobah. Asobah ini yaitu ahli waris yang tidak ditentukan seberapa besar bagiannya. Namun dia berhak menghabiskan semata jika mewarisi seorang diri atau semua sisa harta jika diwarisi bersama ahli waris zawil furud. Imam Syafi'i membagi asobah itu menjadi tiga, yaitu yang pertama asobah bin nafsi, yaitu ahli waris laki-laki yang sejak semula berhubungan sebagai asobah, kemudian asobah bil khairi, atau ahli waris perempuan yang semula berhubungan sebagai zawil furud awalnya, kemudian berubah menjadi asobah karena tertarik saudaranya yang laki-laki, sehingga ahli waris laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi asobah. Ya. Yang ketiga ada asobah ma'al khairi, yaitu ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai zawil furud, kemudian berubah menjadi asobah karena mewarisi harta bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Ya. Nah, bagaimana pembagian harta kewarisan? Maka pembagian harta kewarisan menurut kompilasi hukum Islam itu, ya kita bisa lihat di buku kedua kewarisan, ya zawil furud itu diatur di dalam pasal 176, 177, 78, 79 sampai 182 KHI. Dengan jumlah bagiannya adalah setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Nah, zawil furud itu yaitu ada anak perempuan. Dalam ketentuan pasal 176 KHI itu bagiannya adalah setengah jika hanya seorang. Jadi jika hanya punya anak perempuan satu, maka dia akan memiliki setengah. Atau 2/3 jika ada dua atau lebih anak perempuan. Dan bersama-sama menghabiskan sisa harta jika bersama lagi dengan perbandingan laki-laki banding perempuan 2/1. Ya, ini tawil furus untuk anak perempuan. Yang kedua, ayah. Diatur dalam pasal 177, bagian ayah itu jika pewaris tidak mempunyai anak, yaitu sepertiga. Ya, dan seperenam jika pewaris punya anak. Maksudnya adalah seseorang misalkan sudah meninggal, sudah nikah ya, sudah meninggal, dia si anak ini masih punya orang tua. Ya, jadi ayahnya masih hidup, ibunya nggak ada. Tapi dia ketika dia punya anak, maka si ayah ini dapat seperenam. Tapi jika yang meninggal ini anak tadi meninggal, maka dia dapat sepertiga. Kemudian yang ketiga atau C itu ibu, itu diatur di dalam pasal 7. Ibu hanya bagaimana? Bagian ibu adalah sepertiga jika pewaris tidak punya anak. Atau dua orang saudara atau lebih. Dan seperenam jika pewaris punya anak, dan atau dua orang saudara atau lebih. Dan sepertiga sisanya sesudah diambil bagian janda atau duda jika bersama dengan ayah. Ini harus clear ya.
Kemudian yang keempat, duda. Duda itu hanya atau duda ini ada suami yang meninggal, eh, pasangan yang itu lebih lama. Di pasal 179, duda ini bagiannya adalah setengah harta jika pewaris tidak punya anak dan seperempat jika punya anak. Ya. Sedangkan janda itu adalah di dalam pasal 180 bagiannya adalah seperempat jika pewaris tidak punya anak dan seperdelapan juga punya anak. Keenam, ya, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seibu. Itu diatur di pasal 181, di mana disebutkan adalah bagiannya adalah seperenam jika tidak punya anak dan ayah. Jadi saudara laki-lakinya tadi, ya, saudaranya tadi meninggal, tidak memiliki anak, dan ayahnya sudah meninggal. Maka bagian dari saudara laki-laki dan perempuan seibu tadi, dapatnya adalah seperenam. Dan bersama-sama sepertiga jika ada dua orang atau lebih. Berikutnya ya, saudara perempuan sekandung atau seayah di pasal 182 sebutkan jika tidak mempunyai anak dan ayah bagiannya setengah, ya. Apabila seorang saja, jadi ketika dia mewarisi seorang diri tidak ada orang lain, maka dia dapat setengah. Apabila misalkan ya, dia boleh mendapatkan 2/3 warisan itu jika ada dua orang atau lebih dan bersama-sama menghabiskan, ya, jika benar-benar dengan saudara laki-laki sekandung seayah, maka perbandingannya sama, yaitu laki-laki dan perempuan 2/1. Nah, bagian dari kakek nenek dari pihak ayah dan pihak ibu tidak ditentukan dalam kompilasi hukum Islam. Ya, misalkan yang meninggal ini punya orang tua masih punya orang tua, maka itu belum ditentukan dalam hukum Islam atau tidak diatur dalam KHI. Sedangkan keberadaan asobah sendiri itu diatur di pasal 174 ayat 2 dan huruf Q. Ya, jadi berdasarkan 176 182 itu asobah berhak menghabiskan harta jika tidak ada ahli waris lain dan semua sisa harta jika bersama dengan zawil furud. Jadi setelah dibagi setengah, seperempat, itu ada sisa berapa itu yang asobah ya. Tapi dalam praktiknya terkadang ya udah punya ada ahli warisnya ya dikasihkan ahli warisnya. Tanya adalah apakah itu diperbolehkan? Boleh saja sepanjang itu ikhlas semuanya. Ya, ridho itu tidak ada masalah. Ya. KHI tadi mengatakan ada asobah bin nafsi dan asobah bil khairi. Asobah bin nafsi, ya, kalau Imam Syafi'i itu ada 3 asobah, kalau di KHI ini ada 2 asobah, yaitu asobah bin nafsi dan asobah bil khairi. Asobah bin nafsi itu terdiri dari anak laki-laki, saudara laki-laki, sekandung, seayah, dan paman. Sedangkan asobah bil khairi itu terdiri dari anak perempuan yang mewarisi bersama dengan anak laki-laki, satu. Yang kedua adalah saudara perempuan sekandung yang mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung. Serta saudara pria atau saudara perempuan ayah, seayah yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki seayah. Sama ya. Di dalam pasal 185 KI itu mengatur tentang ahli waris pengganti. Nah, ahli pengganti siapa? Yaitu orang-orang yang mengganti yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mewariskan itu atau mendapat warisan itu telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga ia kemudian tampil menggantikannya. Kita tahu bahwa di ketentuan pasal 185 KI merumuskan satu ahli waris yaitu yang meninggal lebih dulu daripada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali yang mereka disebut di pasal 173. Yang kedua adalah bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Ya. Nah, siapa sih yang termasuk ahli waris pengganti? Ahli pengganti itu bisa cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan. Ya, dia memperoleh status zawil furud karena menggantikan ibunya, anak perempuan yang berkedudukan sebagai zawil furud. Yang kedua adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, memperoleh status asobah karena pengganti ayahnya, anak laki-laki yang berkedudukan sebagai asobah. Ada kemudian, ya, anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan sekandung ayah saya, dia memperoleh status zawil furud karena mengganti ibunya atau saudara perempuan sekandung saya yang berkedudukan sebagai zawil furud.
Yang berikutnya ada anak laki dan anak perempuan, ibu sekandung saya. Dia memperoleh status asobah karena menggantikan ayahnya. Di mana ayahnya ini adalah saudara laki-laki sekandung saya dari pewaris yang berjulukan sebagai saudara. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara ibu memperoleh status zawil furud karena ia adalah pengganti ayah atau ibunya atau saudara ibu yang berkedudukan sebagai zawil furud. Jadi menggantikan ayah atau ibu yang zawil furud tadi. Anak laki-laki dan perempuan dari paman memperoleh status asobah karena ia pengganti ayahnya sebagai asobah atau paman pewaris sebagai asobah. Nah, maka kemudian biasanya ya setelah orang meninggal itu kan harus perlu disekan. Maka yang harus dilakukan apa? Maka adalah pertama adalah menginventarisasi dan menentukan siapa yang menjadi ahli waris. Itu diinventarisasi. Yang kedua, memurnikan harta warisan dengan mengeluarkan segala hak yang bersangkutan dengan harta warisan, misalkan harta bersamanya dibedakan dulu, zakatnya. Kemudian kalau ada biaya perobatan rumah sakit, perawatan rumah sakit, jenazah, utang dan wasiat ini harus di, dibedakan dulu, dimurnikan. Baru kemudian melaksanakan pembagian dan penghitungan. Di pasal 183 KHI dijelaskan bahwa pala ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Maka sepakatnya boleh, tapi kesepakatan ini harus dilakukan setelah mereka tahu nih. Misalkan ada 4 anak, 1 perempuan atau 2 perempuan, lainnya laki-laki. Maka harus tahu dulu nih bagian-bagiannya mereka. Menyadari, oke, saya bagian saya lebih banyak. Saya ikhlas hari itu. Tentunya demikian diperbolehkan di dalam kompilasi hukum Islam. Sehingga dimungkinkan ada pembagian waris tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam, itu boleh sepanjang para ahli waris itu rela dan sepakat, ridho mereka. Ya, itu diperbolehkan. Nah, apabila para zawil furud tadi telah diketahui, harta warisan telah dimurnikan, maka harta warisan tersebut baru siap untuk dilakukan pembagian. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan menentukan kelipatan persekutuan kecil yang di dalam kewarisan Islam atau dengan asal masalah. Asal masalah tersebut ada terdiri dari 3 masalah, ya, terdiri 3 masalah. Yang pertama, ya, eh, masalah 2, asal masalah, kemudian eh, asal masalah 12, asal masalah 20. Ya, ada semua. Ya. Berapa asal masalah itu, teman-teman? Pada porsi atau bagian dari ahli waris berdasarkan furus. Ya. Ada juga 3 dan demikian 4. Ya. Jadi itu tadi sekilas nanti untuk yang selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang sebelumnya terkait dengan masalah-masalah tadi. Ada masalah 24, ada 6 masalah, dan seterusnya kita akan bagi. Untuk pertemuan yang kali ini saya kira cukup itu. Nanti rekan mahasiswa yang mungkin belum jelas bisa menanyakan di kolom atau nanti bisa japri di dalam grup WA. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.